warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mahmudi Rifai, NPM 2211613. Kelas A, mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Lina. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa tentang visi misi Capres-Cawapres Indonesia tahun 2024 yang membahas tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Menurut hasil analisa saya tentang visi misi tersebut, dengan tema debat hukum, korupsi, dan pelayanan publik, masing-masing pasangan cawapres dan capres itu memiliki komitmen untuk menjalankan misi dan program kerja soal penegakan hukum, sekaligus pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. 3 hal ini yang kerap menjadi sorotan publik. Yang pertama, visi misi Anies Muhaimin. Pasangan cawapres dan capres ini memiliki visi misi Indonesia adil, makmur untuk semua. Mereka punya 8 misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan itu. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah misi nomor 8 dalam visi misi dan program kerja Anies Muhaimin. Agenda misi 8 Anies Muhaimin adalah tentang memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Berikut misi 8 Anies Muhaimin tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi, memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik. Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH. Mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, yaitu peradilan, penegakan hukum, agrarian, dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan. Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh, memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan WNI yang tinggal di luar negeri. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Ganjar dan Mahfud. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini memiliki visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Dengan 8 misi untuk mencapai misi yang telah ditetapkan itu terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, masuk ke dalam misi nomor 7 yang berbunyi mempercepat pelaksanaan demokrasi substansi, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Demokrasi substansif menjamin kebebasan sipil, menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. Galang supremasi sipil, memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik. Gerak pemantapan lembaga politik. Ya, seperti itulah kira-kira. Yang selanjutnya, visi misi dari Capres 02
Prabowo dan Gibran. Pasangan ini mengusung visi yang bertema Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi ini, Prabowo dan Gibran memiliki 8 misi atau astacita, 17 program kerja, dan 8 program hasil terbaik cepat. Sementara, mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terdapat pada misi atau astacita nomor 7. Misi ini berbunyi memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan serta narkoba. Khusus mengenai hukum dan korupsi, ada di submisi tentang reformasi hukum. Berikut beberapa misi tentang reformasi hukum yang akan dilakukan Prabowo Gibran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk mencapai misi yang mereka tetapkan. Pertama, memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Kedua, menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerjasama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Ketiga, menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Setelah itu yang keempat, maaf ada gangguan sedikit. Yang keempat, memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda seperti kita ini, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Yang kelima, memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang mempunyai korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik serta pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan pemburuan. Yang keenam, membangun pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan, serta pertanian dengan pertanian, perikanan, kelautan, dan perdesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business tetapi juga efisiensi pada biaya produksi. Ketujuh, menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, berintegritas, serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Yang kedelapan, menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Yang selanjutnya adalah analisa tema debat menurut para ahli. Agak pegal ya teman-teman karena terus dari tadi. Menurut Institute for Criminal Justice Reform atau disingkat ICJR, yang menyoroti para capres tidak menyinggung isu penting seperti brutalitas aparat, kriminalisasi berlebihan dalam kasus narkotika, kelebihan kapasitas lapas, sampai perspektif gender di peradilan pidana. Berikut rangkuman debat perdana Capres 2024 yang dihimpun BBC News Indonesia beserta tanggapan para pakar. Ganjar pancing sikap Anies atas IKN. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat dan tuduhan Prabowo tidak tegas. Mahkamah Konstitusi dan orang dalam. Saling sindir saat debat, demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pelayanan publik dan keterlibatan kelompok rentan, tidak ada terobosan baru. Yang keenam, Capres 2024 bicara pemberantasan korupsi tidak terlalu progresif. Baiklah,
Mungkin sudah cukup analisa saya mengenai debat Capres-Cawapres 2024 ini. Sekarang tinggal dari kitanya saja yang bisa memilih dan memilah. Di mana menurut kalian yang di antara ketiga calon ini yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju? Semoga pilihan kita tidak salah seperti sebelum-sebelumnya, dan semoga kalian selalu sehat walafiat. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena video saya ini sudah sangat-sangat jelas bagi kita semua. Semoga dapat membantu kita semua. Untuk terakhir saya ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.